dalam keadaan panik kemudian melakukan perkataan yang tidak tepat. Iya, betul. Nah, awak langsung menyanggah pada saat itu. Nah, disitulah rusak hubungan rumah tangga. Atau caranya sabar dulu. Agak sehari, 2 hari. Beko siap sembahyang isya kalau di cara awak ya kan. Dibawanya ke kamar. Iya. Dikunci pintu kamar. Kalau awak laki-laki kok apa aja bini awak, dipeluk bini awak tuh. Awak sayangi awak peluk mereka. Adinda, oh sayangku misalnya kayak terima kasih, udah lapar lah dapat makan, udah hawi lah dapat air, kok kalau udah tinggal lalu selai, pokoknya senang lah udah sama jo adik. Tapi ada seketik yang membuat luka hati udah, yang membuat udah tak nyaman. Itu bertanya nyoba, tu dah, nanti terjadi. Awak calian. Ada nang kejadian kapatang tu adik seperti itu tu, atau adik murid tu orang tua ambo, atau jo saudara ambo, jo tetangga ambo nak suka adik seperti itu. Iya. Kalau adik nio mau dekokoh, senang banget yang boleh. Jalan dalam keadaan. Jangan lihat tujuan awak untuk perubahan. Tapi kalau ada sakit hatinya bilurnya ke berubah, nyo mikir sakit hati. Nah itu bilik ketik. Kau pernah kejadian kau sah? Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah itu ada sedikit perselisihan dengan ibunda Aisyah. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah SAW tidak melawan. Rasulullah pergi dari rumah Aisyah. Lalulah beliau di atas pelepah kurma. Sampai dalam hadis diriwayatkan berjajak pelepah kurma di punggung beliau. Maka ketika Abu Bakar Siddiq datang ke tempat Aisyah bertanya di mana Rasulullah, Aisyah nampaklah manggoklah pesawat ini nak. Maka Abu Bakar mencari, disuruh balik didamaikan elok-elok. Artinya di situ dapat pelajaran di awal bahwa Rasulullah SAW ada juga pernah berselisih di dalam rumah tangga, tapi beliau tidak menjadikan itu konflik. Beliau sebentar dulu bertahan, bersabar. Setelah itu baru diselesaikan. Jadi tidak ada kecil-kecil aja cacagai, ya kan? Cacagai. Ibarat samba jo sayur, tentu bumbu itu ada asam, ada pahit. Jadi itu rasanya bumbu kehidupan sebenarnya. Itulah. Jadi seketik berada kan? Langsung mengecek cara ini tak kok kan begitu. Jadi kau tekan naik dan bona. Ada orang ndak tentu ratu cara ya. Konsultasi jam bosan. Tapi nyo bahasa rumahnya terus. Kau ndak pakai ilmu tadi saya. Itulah ya beda. Caranya tulai ambo tulai ustaz cakap. Hati nak pandai ambo tu boleh. Nyo setiap tangga. Pokoknya lihat tu seketik emosi. Carai. Ada yang kalau ndak pulang dalam 2 hari jatuh cara. Dia ndak pulang. Itu telah langsung. Hari kelima pulang loh dia. Pernah lo satu ketika ya nak, ndak aninya keluarga berusi kalau dah. Tadi kunci pintu. Jadi lagi lo. Betul ya. Jam 3 parat siang dia tiba rumah lo. Tok pintu sia tu kecek pintu nak. Kau ndak kadibukaan gitu. Kok kadibukaan antahnya nak cari jo anak awak. Kalau ndak dibukaan kok kedinginannya sakit lah nak orang gara-gara mereka bawa. Itu pintu buat tadi tangan itu tangga. Kan itulah buruk lo dipandang orang. Akhirnya masuk juga jadi ke dalam kamar dah. Allah. Tuh kejadian tuh pernah. Jadi menarik ya saya. Cerita tadi ya. Komunikasi dalam rumah tangga kok penting. Nah, iya, perlu komunikasi. Supaya jangan sampai kayak gede kan itu. Kalau tiba di gede kok saya. Nyo seketik mah tensi nanya jantung. Iya. Stroke. Iya. Stop sudah tuh. Kan banyak. Jadi kan itu doa tadi. Nek pesobok kan mau tanya dari seketik kan. Kira-kira masalah kok sampai ke rumah sakit. Salah satu pemicunya tuh nyo gara-gara PSBB kok lah. Di lockdown koknya tentu yang laki kolah di rumah, bini kok kerja tentu sesuai jam kerja gitu kan, sehingga
bisa dikecilkan, pemasukan kena kurang. Oh, masalah ekonomi. Itu salah satunya. Jadi lah kompleks lah permasalahan mereka itu. Jadi menurut Ustaz kok apa sih sebenarnya penyebab konflik rumah tangga? Apa itu sebenarnya? Itulah. Jadi yang pertama tadi memang latar belakang tuh berbeda-beda. Jadi lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang. Kan seperti itu. Baik itu dari sisi pendidikan, karena dari sisi pengalaman hidup, dari sisi bahwa orang tua memperlakukan anaknya, itu dulu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang tidak diduga. Memang kalau dalam rumah tangga kok arek-arek lungga aja orang. Kok arek jangan arek wana, kok lungga jangan lungga wana. Nah, seperti itu, ibarat menggenggam baru api. Kecil orang orang tua dulu tagang-tagang tergulai-gulai ya. Oh, tagang-tagang tandu lah. Tagang-tagang tapi yang dua. Itu. Jadi kadang ada faktor mohon maaf ya Mas, kadang-kadang ada juga faktor hubungan keharmonisan rumah tangga. Iko di kamar kok ceritanya kok. Berhubungan suami istri. Yang kedua ada faktor ekonomi. Itu menyebabkan orang juga konflik dalam rumah tangga. Kadang faktor ekonomi kok. Yang ketiga ada faktor psikologi. Nah, itu yang tadi itu. Kadang-kadang tidak pas, kadang-kadang tidak cocok. Iya betul. Nah, yang kampe kadang-kadang ada faktor sosial pihak ketiga. Termasuk mertua, orang tua itu pihak ketiga ya Mas. Ambo pernah menyelesaikan kasus gara-gara masuk pihak ketiga hancur rumah tangga. Padahal itu orang tuanya. Awak sebagai anak, setiap ada masalah dalam rumah tangga tu mengadu ke orang tua awak. Samo dia bana salah awak, buruk awak, tetapnya dibela ada orang tua awak. Iyalah anak emak. Tetap dibela. Nah kini kita lah terlanjur menyampaikan sesuatu yang buruk pasangan awak ke orang tua awak. Aku basuonya bisuanya. Sesekali mungkin awak lelok balik kau. Iya betul. Hari raya atau segala macam payah awak pulang. Tu basalam. Raso orang tua awak je minantunya kau. Alo raso minantu kau orang tua awak. Mintunya tadi. Akhirnya apa itu memicu permasalahan berikutnya. Masalah berikutnya. Adinda saja aku kok indah hormat lah dah ke orang tua ambo lah dah. Iya. Ini bukan dah hormat, cuma susah menempatkan diri. Iya betul. Nah itu masalahnya tuh. Nah, itulah pemicunya itu Mas. Jadi kira-kira kalau model itu apa permasalahan menurut Islam Pak? Nah itu, jadi kan tadi awak lah tahu, menempatkan ego masing-masing. Ada orang egonya paren, ada edal, ada yang surukun nyuruh saya, berang-berang saya, bos saya, ada juga yang dewasa, ada yang kanak-kanak. Nah, kini kita sarankan ke orang-orang supaya dia bisa memposisikan ego state kok. Itu yang Arif tadi. Arif tadi itu. Awak calik rono muko, awak calik bantu langkah. Nak tapi ikut awak pasang emosional awak saat itu. Karena inyo lah terlanjur dulu ingin berang-berang, ingin menasihati. Ketika itu pakai ego state edal, dewasa awak ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua kan tadi awak memahami bahwa masing-masing awak punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga konflik itu perlu dalam keluarga untuk menyatukan visi misi. Yang kampe awak kalau berdiskusi itu I'm okay, you okay. Ya sama-sama nio, terbuka. Aku okay. Adi apa sarannya, apa diskusinya itu awak terima. Kamu okay, saya okay. Nah di dalam Islam itu juga Rasulullah mencontohkan kalau sekiranya terjadi pertengkaran, Rasulullah pergi sebentar dulu diselesaikan persoalan. Bahkan dalam ayat mengatakan bahwa
gunanya awak berbeda-beda itu cara berfikir, cara pandang sama macam li ta'arafu, agar awak saling kenal mengenal. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 35, kalau Allah posisi awak ndak bisa lah dibendung lero daripada curhat ke Facebook nah ya nak ke media sosial segala macam. Apa kata Allah? Kalau engkau ingin menyelesaikan tu, cari hakim. Makna di situ tuh kata ulama, orang yang bijaksana yang bisa membawa pada kedamaian. Nah, dari pihak laki-laki, carilah nenek mamaknya. Yang ari bijaksana, yang produksi carilah nenek mamaknya. Berdiskusi dulu. Kau bilik kadang tadi tu. Bilik ketek lah di kamar. Tu bilik kadang. Kau ndaknya sampai ke kolej, baru sampai ke pengadilan. Pengadilan tadi. Tapi kini mungkin dia banyak yang nikah muda gue. Ilmu alum kecil orang, ilmu alum umur alum setahun jaguar, ilmu alum setahun berpinang. Ni kalau persoalan rumah tangga seketek, langsung saya minum baygon kan, langsung saya minum super pel. Orang lantai ko super pel ko untuk lantai, ini untuk minum. Kamu lah jiwanya ya. Itulah. Jadi kalau lah mode itu apa tuh kira-kira solusi untuk kawan awak kau? Rumah tangga, konflik rumah tangganya lah sampai lego gitu. Apa kira-kira rencana? Nan pertama dulu, kalau kasus tujuh ambo ambo akan menelusuri dulu baabana ego masing-masing kok. Jadi yang suami ko baa step egonya, yang produksi ko baa lo, itu dulu. Yang kedua baru sampaikan teori psikologi tadi itu. Baru sampaikan manajemen konflik tadi itu. Awak memasang ego masing-masing ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Awak sampaikan ada dalil tadi itu, Al-Quran tadi itu. Kan ada juga kadang-kadang orang pakai ceritanya ke tetangga, ke Facebook segala macam, tambah masalah tu. Ceritanya ke orang tuanya masing-masing, tambah masalah. Di Facebook tu orang masalah kan. Padahal dalam Al-Quran ada kecian. Kalau tidak bisa juga selesai dia awak berdua cari hakim yang adil. Tak mau jalan pintas langsung. Tak bisa. Jangan dilari-lari aja masalah seperti yang kasus yang kita tanggung dulu tu. Akhirnya apa? Sakit jantung. Nang kecek suamiku nyalah sangat memberikan kasih sayang. Nang kecek istrinya kok tidak pernah merasukan sayang. Kiranya definisi sayang kok berbeda. Nang kecek suaminya sayang adalah ambo mencari sekuat tenaga, habis hari-hari ambo mencari piti itu ambo bagian ke bini ambo, sebagiannya ambo gunakan untuk diri ambo. Itu sayang. Adapun anak, adapun rumah tangga, adapun pendidikan anak itu urusan istri. Urusan bini kali ya. Iya. Nan menurut bini itu sayang. Sayang adalah meskipun makan sepiring berdua, asalkan lebar bersama. Berdiskusi mengenai makan. Itu sayang menurut bininya. Tentulah ibarat mancing kucing selai. Enak nak kecil mancing nak tanggung sayangnya ke kucing. Kira setiap terkaman tu melukai mancing kiranya kucing kau. Akhirnya apa yang terjadi? Indak didiskusikan. Ndak pandai manajemen konflik dalam rumah tangga. Jatuhlah ke IGD Rumah Sakit Indonesia Padang. Betul. Kira-kira apa kesimpulannya Kosot? Kiat-kiat dia nak untuk anak-anak muda kini kan, yang baru-baru beranjak ke menikah, itu ada nak fikir-fikir. Jadi supaya nak sampai masuk ke IGD lo beko kan itu. Dia aku ambo sampai ke apa? Karena anak muda-muda yang baru menikah, pertama pasangan awak tu orang tuanya tu beda dengan orang tua awak. Sedangkan awak saja adik kakak lain tak sama karakter awak. Dah seraya serindu jadi jangan jadian pasangan awak tu kopian diri awak. Tak bisa. Banyak yang model itu tu. Tak bisa. Tak pernah mau ada kopian dari awak. Bentuk laki kau mana ketujurinya. Tak bisa. Tak mungkin pernikahan tu masih fotokopi doh. Pernikahan tu tak masih fotokopi doh. Jangan dijadiannya fotokopi diri awak, jangan biarnya berkarakter sendiri.
Nah, yang penting awak pahami adalah baso inyoko memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Apa tuh pendidikan, wawasan, karakter, pola asuh orang tua itu berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, kok gampang juga bertikai dalam rumah tangga kayak bilik ketek, bilik kadang dia lupa. Dalam polong-polong. Nah, mana bilik ketek? Cacari. Mana bilik ketek? Mana bilik kadang. Nah, bilik ketek itulah awak diskusikan, sesuaikan timingnya. Momennya tuh. Dicocokkan momen. Paham awak dalam pertikaian rumah tangga tuh baso setiap orang kok ada 3 state ego state. Parent, adult, child. Bagaimanapun orang agaklah umur 70 tahun, 75 tahun, rasa pengen dimanja kok pasti ada kok. Iyalah banyak ini yang mulai itu. Ya kan? Kadang ndak pandai menempatkan bab itu mantang-mantang wak pejabat, rektor, dekan pulang kampung, baso jamak. Duduk nak tinggi taruh sih. Iya. Ndak bisa. Ama awak tu nyo paham bahasa awak tu anak ketek umur 5 tahun dulu itu saya nak pahamnya. Walaupun putih ya. Nah, ketika itu pasang ego state child seperti anak-anak awak. Begitu je awak je bini awak. Kalau dalam keadaan awak inyo ini manja disayang-sayang, Oh, le minta manjo gitu. Paham awak, edal awak pakai. Boleh juga sama-sama manjo. Tapi kalau dalam marahnya inyo sedang kaberang-berang kawak tu nyo paren ketika itu tuh nyo sifatnya menekan, menasihati gitu. Nah awak edal ketika itu, jadi sehingga ego state tadi itu bisa diimbangi. Nah, kalau berkomunikasi awak, I'm okay, you're okay, saya okay, kamu okay. Nah, itulah yang diajarkan itu muda-muda tuh pahamina tuh. Tuh bilik ketek namanya itu. Nah, kalau di bilik gadang, itu tadi dalam An-Nisa ayat 35 tuh, Ustaz. Baso awak mencari hakim yang adil. Ndak taluk jolai. Baru ka pengadilan lah itu bahala dapet dia awak sudah. Ayo, yang penting intinya pasal masalah ko ndak jan acok bana bacalak nak carai talak. Iya, carai. Tapi ndak taluk dia tadi istilahnya bungo ndak setangkai. Ya lu kemana sih? Jadi kadang itulah banyak awak mencari anak kecil pasien kau kalau dibawa ke pantun tu nak talang di ulu ayam mani kini batu kuat ramban muda. Malam dah ulu belum habis Ustaz kini batu kuat tambah puluh. Iya. Indak disangko riko pipit senandua makan padi. Indak sangko bak ceriko satu hari Maluku hati. Kiranya masalahnya bukannya Maluku hati. Komunikasi itu mana yang kurang tepat. Itu intinya. Sehingga ndak perlu awak acok-acok anak kayak gitu rumah sakit tu. Dialah suku orang-orang yang pantiang-pantiang kemari enak. Itu orang sakit yang memang faktornya memang fisik. Ya kan? Bukan psikologisnya ya. Kan sekiannya konflik rumah tangga ini adalah privasi, bukan publikasi. Kan gitu. Tapi kalau memang juga itu dibolehkan oleh ulama. Awak boleh menggibahi keluarga, menggibahi seseorang. Satu, apabila tu awak tu diminta menjadi saksi, boleh mencerita lagi orang jadi saksi awak. Atau awak ingin memperjernih masalah keluarga kepada orang yang bijaksana di bidang itu. Bisa juga tenaga ahli konselor, bisa psikolog, bisa kalau tujuannya memang untuk apa, atau ke ulama bisa. Awak ingin minta fatwa yang terjadi pertikaiannya seperti itu. Ada juga yang beberapa bulan yang lalu tuh barusan ke pengadilannya tuh hanya gara-gara keharmonisan tidak ada. Nah, syukurlahnya datang ke psiko konsultasi ya mas. Kira masalahnya tuh dokter Uco, beliau kok kan kanker.
kanker payudara. Kanker payudara tuh itu kan tidak boleh basah. Kalau sejak baru operasi itu mungkin nggak 3 bulan, tergantung kondisi pasien lah. Nah jadi itu tidak boleh dibasah atau dibuka. Jadi dalam pikirannya, kalau sekiranya beko dibuka atau kalau sekiranya beko mandi cukup basah-basah saja. Nah yang menjadi masalah ketika apa kok suaminya kok pengen ingin berhubungan suami istri, nanti bayangkan istrinya kok kalau inyo berhubungan junubnya harus mandi junub. Sementara inyo ndak boleh basah. Akhirnya ibu kok mengambil keputusan surang mandinya indak indak melayani suaminya doh sampai lamanya 6 bulan. Bulan ke-6 suaminya mulai jarang di rumah, lah sibuk main domino. Anak kecil ibu tuh, awak saja ambo sakit dak ada sayang awak kan boleh dah. Lagi sayang aja tuh mengawak, kadang-kadang pulang lah jam 2 le segala macam. Ambo kalau di rumah abekot tekan ada ambo itu, tapi ndak boleh menyentuh. Iya betul. Tentu ambo mencari kesibukan jalan lain. Ambo main domino lah juga kawan-kawan segala macam lah pokoknya. Sudah tuh di bulan ke-7 ke-8 tuh terjadi pertikaian panjang balik. Nah kiranya dalam fikih ada orang boleh perempuan melayani suaminya dengan berbagai macam bentuk yang diajarkan oleh ulama. Itu kan contoh tadi itu komplit itu. Boleh banyak caranya. Susah lah kalau itu disabarin tuh dari pertemuan nanti. Jadi istilahnya kalau nak berumah tangga kok adu lah ilmu. Adu ilmu. Bagi mudah-mudahan ya itulah. Dia rasa ya mas. Rasanya cukup menarik penyampaian tadi itu mah. Ada intinya lah. Kau jawaban Ustaz kau mau sampaikan dekat kawan nombor tu. Insyaallah bisa berbalik kali. Sehingga masalah-masalahnya tidak sampai ke video tadi. Syukur Ustaz. Jadi banyak atas waktu dan apanya lah. Ya. Balik mas lain. Jadilah. Salam corona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.